Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama dua narasumber saya. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita juga mengajak Anda berpartisipasi bersama kami di Prime Time Talk kali ini terkait dengan dialog kami mengenai calon tunggal, apakah boleh curang atau tidak, dan siapa yang berhak menggugat. Kita sudah ada penelpon, ada Mas Akmal di Ternate. Halo. Ya, halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, iya. Pak Akmal ya. Pak Akmal, silakan Pak. Ya. Jadi saya melihat mau curang apa tidak itu untuk kandidat calon tunggal ini akan sulit untuk kalau dia membuat pelanggaran akan sulit untuk diputuskan apakah digugurkan atau calon tunggal dibatalkan, itu sulit. Satu, dikarenakan dengan dasar undang-undang MK juga substansinya itu lebih melihat pada perbandingan selisih angka-angka yang dibalikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Itu juga jadi akan masalah. Karena selama ukuran yang dipakai satu terstruktur, masif, dan tidak melihat kepada bagaimana hak-hak politik masyarakat. Ya. Selama ini MK itu, misalnya pengarahan massa tidak pernah ada yang menang di MK. Pengarahan PNS, pemerintah tidak ada yang menang di MK, digugat. Intimidasi tidak ada yang menang di MK. Keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam mobilisasi dan lain-lain juga tidak pernah yang menang. Yang selama ini yang dilihat itu terkecuali badan Bawaslu yang mempunyai data banding yang bisa membuat KPU atau data yang dipakai itu bisa berubah. Baik. Nah, dengan yang begitu, menjadi masalah juga, ini kan ketika misalnya angka jiwa pilih 100.000, yang datang mencoblos 50.000. Terus atau yang datang mencoblos 50.000, ya. Terus suara yang sah misalnya 49.000. Nah, persentasi untuk memenangkan ini kan 50%. Nah, ini bagaimana? Itu juga akan harus menjadi catatan. Misalnya ini. Yang terakhir, bagaimana presentasi orang yang datang memilih itu menjadi ukuran penting, dan MK harus membuat orang betul-betul takut untuk membuat pelanggaran. Itu yang penting. Baik. Karena selama saya mengikuti MK dalam setiap tahun persidangan, tidak pernah membuat orang itu takut membuat pelanggaran, malahan membuat pelanggaran biar kasus tambah banyak di MK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ekmal. Beberapa poin penting yang disampaikan Pak Ekmal memang cukup menarik. Silakan Pak Juri, tanggapannya. Ya, untuk undang-undang yang mengatur tentang pilkada sekarang ini kan membatasi ya, mengenai persyaratan untuk mengajukan gugatan hasil pemilihan, hasil pilkada. Kalau yang lalu-lalu memang bisa jadi pilkada dibatalkan atau diulang itu karena adanya pelanggaran yang sifatnya TSM itu, terstruktur, masif, dan sistematis. Misalnya pelanggaran mengenai mobilisasi birokrasi, politik uang, atau pelanggaran berat lain yang dilakukan secara struktur, itu bisa membatalkan hasil pilkada atau ada pengulangan. Tapi untuk undang-undang yang sekarang memang berbeda dan mengatur secara ketat hanya mengenai perolehan suara saja yang bisa menjadi dasar pemohon untuk mengajukan gugatan hasil pilkada. Dan angka juga dibatasi. Jadi kalau selisihnya terlalu banyak, maka tidak bisa juga diterima oleh MK. Jadi MK akan menerima gugatan hasil hanya terkaitan dengan hitung-hitungan perolehan suara, dan jika selisihnya juga tidak terlalu besar, ada angka-angkanya tergantung jumlah penduduk di setiap daerah. Itu maka kalau berkaitan dengan perolehan suara, artinya kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan itu menjadi poin kesekian yang menjadi rekomendasi untuk MK. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, maka domainnya tidak bisa menjadi atau tidak menjadi bahan untuk mengajukan gugatan hasil. Itu domainnya adalah bisa diajukan pada gugatan-gugatan mengenai pelanggaran pemilihan atau pelanggaran pilkada pada umumnya. Misalnya di situ apakah ada pelanggaran administratif, apakah ada pelanggaran pidana, misalnya hal politik uang. Politik uang itu masuk dalam ranah pelanggaran pidana pemilu atau pilkada, dan kalau terbukti dan diproses di pengadilan dan divonis, maka bisa membatalkan pasangan calon yang menang. Jadi prosesnya dibedakan. Oke, dan itu harus diperhatikan khususnya bagi masyarakat atau pemilih yang berada di 3 daerah dengan satu pasangan calon. Kita terima telepon lagi. Halo. Halo. Ya, ini dengan Pak Theo di Ternate, betul ya Pak ya? Maaf, NTT. Ya. Oke, Pak Theo silahkan. Ingin bertanya atau memberikan tanggapan Pak?
saya mau kasih tanggapan ya Pak. Ya Pak Teo, bisa suaranya lebih lantang ya volumenya ya Pak ya? Iya, jadi gini Mbak, kalau judulnya calon tunggal boleh curang, ya boleh dong, yang penting kan nggak ketahuan. Justru itu kita mau mencari solusi bagaimana supaya ketahuan Pak. Iya, nah gini Bu, saya mau sampaikan bahwa dengan putusan MK ini justru itu indikasinya memperbanyak calon tunggal. Kenapa? Karena dengan adanya putusan MK ini, lalu bagi kandidat yang memiliki finansial yang cukup, punya kapital yang cukup, dia akan beli itu partai-partai itu. Kan ada spekulasi di sana, Mbak. Bahwa kemudian itu dicurigai bahwa dia dengan segala cara, termasuk membayar. Itu soal nanti. Yang penting satu dulu bagi dia. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan putusan MK ini nanti muncul spekulasi yang sangat kuat terhadap yang datangnya dari calon-calon. Beli aja dulu partai-partai ini. Yang penting akhirnya calonnya cuma saya, lalu nanti kan saya berhadapan dengan kertas kosong, bumbungan kosong. Di sana ya atau tidak. Bu, rakyat sekarang ini tidak terlalu ngerti. Yang penting masa sih kita memilih orang yang tidak ada gambarnya, pasti larinya ke gambar. Sekali lagi akan terjadi spekulasi di sana, Mbak. Saya sampaikan dengan putusan MK ini, jangan sekarang hari ini sebagaimana disampaikan Pak Hamdan dengan bapak-bapak tadi bahwa ini kan cuma 3 daerah, Ingat, pasca putusan MK ini pilkada serentak periode berikutnya itu akan terjadi banyak sekali muncul calon tunggal di banyak daerah, Bu. Baik. Baik. Kami sudah menangkap maksud Anda, Pak Teo. Kita langsung diskusikan bersama narasumber. Mungkin dari Mas Haikal menanggapi hal tersebut dan sekalian juga dilihat kira-kira pelanggaran yang seperti apa yang bisa atau akan dilakukan oleh pasangan calon yang hanya satu di beberapa daerah begitu. Ya. Saya ingin menanggapi apa yang dikatakan Pak Teo itu. Menurut saya catatan dari Pak Teo itu menjadi catatan bagi kita bersama untuk nantinya revisi bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini tentang pilkada ini. Jadi kedepannya harapannya pilkada serentak 2017 nanti setelah ini lahir dari undang-undang yang telah direvisi dan lebih cermat lagi untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul hari ini. Kalau persoalan yang muncul terkait potensi pelanggaran akan lebih besar. Saya lihat potensi pelanggaran itu masih akan serupa dengan pilkada-pilkada yang lain. Cuma karena hari ini tidak ada pesaing dalam hari itu, ya akan lebih leluasa untuk melakukan pelanggaran. Tinggal bagaimana masyarakat jauh lebih kritis menyikapi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ya, tugas masyarakat dalam hal ini mereka berpartisipasi, tidak hanya tadi sudah tekankan, tidak hanya di bilik suara, tetapi mengawasi tahapan dari awal sampai mereka di bilik suara dan kemudian tahapan penghitungan setelah selesai di bilik suara. Baik, kondisi ini harusnya juga diperhatikan oleh KPU sendiri begitu Pak Juri. Kira-kira pengawasan yang akan seperti apa nanti yang bisa dilakukan oleh KPU dengan daerah yang hanya satu pasangan calon, meskipun satu pasangan calon ini mengurangi potensi kisruh, tapi pelanggaran pasti akan mungkin lebih besar begitu Pak Juri. Ya, saya setuju ya bahwa di dalam pilkada dengan calon tunggal itu harus ada penguatan ya, dari masyarakat ya. Baik masyarakat yang setuju maupun tidak setuju terhadap calon itu harus punya kepentingan yang sama bahwa pilkada itu harus diselenggarakan dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang jurdil ya. Jadi supaya yang tidak setuju dia bisa percaya bahwa walaupun dia kalah misalnya, itu betul-betul percaya pilkada ini diselenggarakan dengan fair. Bagi yang menang pun atau yang setuju terhadap calon dan kemudian menang mayoritas itu juga punya keuntungan bahwa kemenangannya memiliki legitimasi yang kuat. Jadi jangan sampai kemudian kemenangannya mendapatkan legitimasi yang rendah hanya karena calonnya melakukan pelanggaran yang serius di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memang harus diberi pemahaman yang cukup bahwa semua harus sama-sama punya kepentingan yang sama, bahwa calon tunggal pun harus diselenggarakan dalam
pemilihan yang jujur dan adil. gitu. Ini dalam pembahasan untuk PKPU-nya Pak, kira-kira kapan rampung termasuk memasukkan beberapa poin-poin untuk pelaksanaan pemilu kada di beberapa daerah atau 3 daerah tersebut? Kalau kami sih sebenarnya punya ancang-ancang minggu ini harus sudah diputuskan peraturan KPU. Okay. Kenapa? Karena KPU tidak punya waktu lagi yang cukup untuk menyelenggarakan pilkada di 3 daerah ini, karena ada tahapan lain yang harus segera dilakukan dan itu sangat terkait dengan kapan calon itu harus diputuskan. Ya. Karena itu menyangkut misalnya bagaimana logistik pilkada itu diadakan, karena itu memakan waktu yang cukup, kemudian juga menyelesaikan pemutahiran data pemilih, dan dua-duanya terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pilkada itu. Oke, ya, kita harapkan kemudian peraturan yang ada atau regulasi yang ada mendukung dan bisa menguatkan pelaksanaan pemilu kada kali ini bisa berlangsung jujur dan adil, dan segala kekhawatiran terkait dengan pelanggaran pemilu kada itu tidak terjadi untuk tahun ini. Kita berharap seperti itu, meskipun ini serentak dan cukup masif nantinya. Terima kasih Mas Haikal, Pak Juri sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk.